Nilai maksimum dan minimum, ayo kita belajar. Ini konten pemaparan materi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa semua masih tetap setia mengikuti pembelajaran pada semester ini pada mata kuliah kalkulus diferensial. Kemarin kita sudah belajar beberapa topik, itu adalah yang terakhir itu laju yang berkaitan dan turunan implisit. Nah, sekarang kita masuk kepada bab baru, itu bab terakhir dalam kalkulus diferensial, ada 4 topik. Itu di bab terakhir, ini adalah video pembelajaran tentang materi pertama pada bab 4 itu adalah aplikasi turunan, dan ini adalah materi tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, baiklah. Pertama, kita akan membicarakan seperti biasa, kita didahulukan dengan beberapa konsep tentang nilai maksimum dan minimum. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa contoh soal untuk memahami itu semua. Dan sekarang mari kita mulai dulu dari pembahasannya. Beberapa materi singkat akan Ibu sampaikan mengenai topik ini. Coba kita perhatikan slide berikut ini. Kita mulai dari definisi dulu ya. Misalkan ada sebuah fungsi C atau FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih atau sama dari Fx untuk semua X di S. Ya, berarti dikatakan nilai maksimum jika fungsi C itu lebih atau sama dari sebuah fungsi di X gitu ya. Untuk semua X-nya di S, di sebuah S gitu ya. Kemudian untuk nilai minimumnya, dia akan mempunyai nilai minimum apabila sebuah FC atau fungsi C adalah nilai minimum dari F pada S jika FC kurang atau sama dari Fx untuk semua X di S gitu ya. Nah, ada lagi yang ketiga, definisinya itu adalah FC adalah nilai ekstrim dari F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi tidak memenuhi yang dua di atas, tapi ketika kedua-duanya nilai maksimum atau minimum gitu ya, ada turunnya kemudian ada naiknya, maka itu disebut dengan nilai ekstrim atau titik balik. Nah, ini ada sebuah gambar grafik, itu ada selang S ya, ada selang S, kemudian ada grafiknya, ada fungsi Y sama dengan Fx, maka yang cikung ke atas itu adalah nilai maksimumnya, kemudian yang ke bawah itu adalah nilai minimumnya. Nah, nilai ekstrimnya ketika nilai maksimum dan nilai minimumnya berbelok. Oke, sekarang kita lanjutkan pada slide berikutnya untuk memahami materi ini. Coba perhatikan slide ini. Coba mahasiswa semua perhatikan grafik dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat dengan df sama dengan minus tak hingga sampai ke tak hingga. df itu adalah daerah asal fungsi gitu ya. Jadi daerah asal fungsinya dari seluruh bilangan X itu di bilangan minus tak hingga sampai tak hingga. Boleh disubstitusikan semua, maka gambar yang kita peroleh adalah seperti ini ya kan, grafik fungsi X kuadrat. Ibu rasa semuanya sudah bisa menggambar grafik fungsi, itu tinggal dicoba-coba. Cari dulu titik potong terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y, kemudian dicoba-coba nilai X-nya sama dengan 0, berapa Y-nya? 0 kuadrat kan, berarti 0. Nilai X sama dengan 1, berapa X kuadratnya? 1, 2, begitu seterusnya gitu ya. Dapatlah grafiknya seperti ini.
Nah, nilai minimum dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat adalah 0. Kenapa? Karena titik terendahnya berada pada titik 0 gitu ya. Sedangkan nilai maksimumnya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang menunjukkan dia itu memiliki nilai paling tinggi dan mentok gitu ya. Tapi dia selalu, kalau kita masukkan semua bilangan itu akan terus menerus sampai tak hingga. Tapi titik terendahnya ada, itu adalah pada titik koordinat 0. Karena grafiknya begini kan, di titik 0,0, maka nilai minimumnya adalah 0 gitu ya. Nah, tadi itu kan ketika selangnya min tak hingga sampai tak hingga ya. Sekarang coba perhatikan slide berikut ini. Bagaimana jika fungsi dari x sama dengan x kuadrat itu mempunyai daerah asalnya min 1,2 dengan min 1 masuk dan 2 masuk? Hayo, bagaimana? Tidak diminta hingga sampai tak hingga lagi daerah asalnya, tapi di antara selang min 1,2. Nah, coba kita gambarkan grafiknya. Di selang min 1,2 untuk nilai daerah asalnya di fungsi f(x) kuadrat, f(x) sama dengan x kuadrat ya. Ketika 0, maka 0 dikuadratkan 0. Ketika x-nya min 1 dikuadratkan 1. Jika x-nya 2 dikuadratkan sama dengan 4. Maka grafiknya dari min 1 sampai ke 0 gitu ya. Nah, bentuk grafiknya seperti ini ya. Nah, nilai minimumnya apa? Ya, nilai minimumnya tetap 0 karena dia berada pada titik yang paling bawah itu adalah 0. Bagaimana dengan nilai maksimumnya? Apakah tidak ada juga seperti dalam grafik min tak hingga, tak hingga tadi? Ya, tentu saja ada. Karena selangnya sudah dibatasi dari min 1 sampai 2. Nilai yang menghasilkan nilai fungsi yang paling tinggi itu pada saat titik daerah asalnya atau x-nya sama dengan 2. Berapa nilai fungsinya? 4 kan kalau dilihat dari grafik ini. Iya. Jadi nilai maksimumnya adalah 4. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya untuk materi ini. Jadi dapat kita lihat dari kasus 3 di atas dapat disimpulkan jika f kontinu pada satu selang tertutup, maka f punya nilai maksimum dan minimum. Jadi kalau ada selangnya dan dia kontinu, tidak putus gitu, misalnya dari selang min 1,2, maka dia akan punya nilai maksimum dan minimum. Tapi ketika dia tidak dibatasi atau tidak dalam selang, dia kadang hanya punya nilai minimum saja. Oke, sekarang kita coba teorema ini. Ada teorema titik kritis ya. Ibu bacakan teoremanya. Andaikan f didefinisikan pada selang I yang memuat titik C. Jika fc nilai ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu dari titik-titik berikut ini. Yang pertama, titik ujung I merupakan titik yang terletak pada ujung interval. Jadi ini harus diingat teorema titik kritis ini untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Apa bunyi teorema titik kritis? Ibu ulang lagi. Yang pertama itu adalah kita harus memeriksa titik ujung I yang merupakan terletak pada ujung interval. Seperti tadi misalnya min 1 dan 2. Nah, itu kita harus periksa di titik ujung interval. Kemudian titik mana lagi yang harus kita periksa? Titik stasioner dari f aksen C sama dengan 0. Artinya terdapat suatu nilai C yang membuat turunan pertama dari fc sama dengan 0. Jadi harus kita cari titik C-nya yang membuat turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Kalian pasti masih mengingat turunan kan f aksen. Pada saat f aksennya sama dengan 0, berapa titik C yang membuat itu? Nah, itu juga harus diperiksa. Namanya istilahnya adalah titik stasioner. Oke, yang ketiga, titik singular atau f aksennya itu C-nya tidak ada. Artinya terdapat suatu nilai C yang membuat turunan pertama dari f aksen C tidak terdefinisi pada bilangan real. Oke, ada 3 yang harus kalian ingat ya. Teorema titik kritis itu yang pertama apa? Ya, titik ujung selangnya harus diperiksa. Yang kedua apa? Titik stasioner itu adalah titik yang menyebabkan f aksen C-nya itu adalah sama dengan 0. Yang ketiga apa? Titik singular. Apa itu titik singular? Titik yang menyebabkan f aksennya C-nya itu tidak terdefinisi pada bilangan real. Oke, bagaimana untuk memahaminya? Mungkin kita akan masuk kepada contoh soal.
adalah contoh soal yang pertama. Perhatikan slide berikut ini. Diketahui fungsi Gx sama dengan 1 per 1 tambah X kuadrat dengan selang I sama dengan min 2,1 pada selang tertutup ya. Nah, bagaimana caranya ini? Kenali titik kritis, cari nilai maksimum dan minimumnya. Nah, itu pertanyaan soalnya. Ibu ingatkan lagi, kalian harus menguji dari 3 titik kritis yang tadi. Yang pertama apa? Ya, yang pertama itu adalah titik ujung pada selang interval. Yang kedua apa? Nilai C yang menyebabkan turunan fungsinya sama dengan 0. Yang ketiga apa? Titik singular yang menyebabkan turunannya itu tidak terdefinisi pada bilangan real. Let we check satu-satu ya, one by one. Oke, yang pertama, titik ujungnya. Berapa titik ujungnya? Min 1,2 kan? Oke, titik ujung dari Gx adalah min 2, kemudian 1. Kemudian titik stasionernya. Titik stasionernya kalian turunkan G aksennya itu ya, turunkan sendiri. Ibu ingin kalian mencoba-coba menurunkannya. Nanti dia akan terjadi menghasilkan nilai 0 itu pada saat X-nya sama dengan 0. Ya, kalian coba-coba nanti ya. Oke. Kemudian titik singularnya. Pada titik singular ini, karena tidak terdapat nilai X yang membuat G aksen X tidak terdefinisi pada bilangan real, maka titik singularnya tidak ada. Sekarang tugasnya adalah kalian cari G aksen X-nya itu seperti apa. Kemudian pada saat G aksen X sama dengan 0, nilai X-nya pasti 0. Kemudian bentuk G aksen X-nya itu pasti tidak akan ada nilai C yang membuat dia tidak terdefinisi. Maka titik singularnya tidak ada. Itu adalah tugas mahasiswa untuk menentukannya. Oke, sekarang Ibu lanjut dulu bagaimana solusi dari soal ini. Next slide-nya adalah berikut ini. Nah, jadi titik kritisnya ada berapa? Yang pertama titik ujungnya min 2. Kemudian yang membuat dia f aksen X-nya sama dengan 0 itu pada saat X sama dengan 0. Kemudian titik ujung berikutnya X sama dengan 1. Maka kita masukkan ke fungsi ya. Untuk G sama dengan min 2, berarti nilainya adalah 1/5. Masukkan ke tadi, ke fungsi tadi 1 per 1 tambah X kuadrat tadi ya. Ketika G-nya sama dengan min 2 1/5, G-nya sama dengan 0 setengah. Nilai maksimum dari Gx adalah 1 karena yang menghasilkan nilai paling gede itu pada saat mana? Pada saat G0 ya. Tapi nilainya adalah 1. Nah, itu yang paling tinggi. Maka itu adalah nilai maksimumnya. Nilai minimumnya mana? Coba. Mana yang besar? 1/5 daripada setengah? Coba. Mana yang besar? 1/5 daripada setengah? Besar setengah ya. 1/5-nya lebih kecil. Maka nilai minimumnya adalah nilai yang menghasilkan paling kecil. Itu adalah 1/5. Itu adalah contoh soal yang pertama. Oke. Setelah memahami contoh soal yang pertama tadi, maka kita akan coba memahami lebih dalam pada topik ini pada contoh soal yang kedua. Perhatikan slide berikut ini ya, ini contoh soalnya. Seorang penduduk mempunyai 100 meter kawat berduri yang akan dipakai membuat pagar identik yang berdampingan. Berapakah ukuran keliling yang mempunyai luas maksimum? Nah, bagaimana caranya? Berarti kita modelkan dulu ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Pada penyelesaiannya ya. Nah, perhatikan gambar ini. Dia mau bikin pagar 2 yang identik. Jadi ada kotak 2, pagarnya begitu ya, segi 4. Kemudian ada pagar 1 lagi adalah segi 4. Nah, kita misalkan ada X panjangnya, kemudian ada Y lebarnya dari pagar yang identik itu. Maka persamaannya bentuknya kira-kira seperti apa? Tentu X-nya ada berapa buah? Yang kiri 1, yang tengah 1, yang kanan 1 kan? Berarti ada panjang X-nya itu ada 3. Y-nya berapa? Ada yang atas, ada yang bawah. Ada yang atas, ada yang bawah. Itu berarti ada 2Y-nya ya. 3X tambah 2Y. Nah, nilai maksimumnya berapa? Sama dengan 100 kan? Berarti 3X tambah 2Y sama dengan 100. Itu bentuk persamaannya. Sekarang bagaimana kita menyelesaikannya? Ayo dicoba lagi slide berikutnya, kita lihat. Sehingga bentuk persamaan tadi bisa kita sederhanakan dan kita cuma Y-nya kita bawa ke kiri gitu ya. 100 bagi 2 tentu 50. Kurang tadi 3X kan, karena ada di 2Y kan. 100 bagi 2 50, 3 per 2X. Jadi persamaannya ketika kita sederhanakan adalah Y sama dengan 50 kurang 3 per 2X gitu ya. Nah, sekarang untuk persamaan luas pagar gimana?
L sama dengan X kali Y. Oh, berarti yang tadi itu Ibu salah, bukan keliling yang ditanyakan, tapi adalah luasnya ya. Luasnya kalian koreksi nanti di soal itu, bahwa yang ditanya itu adalah berapa nilai maksimum untuk luas pagar ya, bukan keliling pagar. Oke, sekarang L-nya sama dengan X kali Y sama dengan X dikali dengan 50 kurang 3/2X. Gitu ya. Karena Y-nya sudah kita cari tadi, 50 kurang 3/2X. Kemudian kita kalikan dengan X jadi berapa? 50X kurang 3/2X kuadrat. Nah, itu adalah bentuk persamaan dari luasnya ketika dia maksimum. Jadi kita sudah punya fungsi luas, yaitu 50X kurang 3/2X kuadrat. Sekarang apa yang selanjutnya? Kita cari titik-titiknya ya, titik-titik ujung, kemudian titik stasioner, kemudian titik singular. Oke, titik ujungnya berapa di selangnya? Tentu saja nilai batas X-nya itu untuk membuat pagar itu adalah 0 yang paling kecil, kemudian yang paling besarnya berapa? Karena ada 3 bagian dan nilai yang paling besarnya itu adalah 100, maka 100/3 titik ujung yang paling kanan. Oke, berarti kita punya titiknya itu adalah 0,100/3. Kita coba titik-titik ujungnya. Titik ujungnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 100/3. Titik stasionernya, Ibu minta lagi mahasiswa mencari turunan dari fungsi kita. Itu adalah 50X kurang 3/2X kuadrat. Cari turunan pertamanya. Kemudian pada saat turunan pertamanya sama dengan 0, berapa nilai X-nya? Nah, itu tugas kalian ya. Ternyata setelah Ibu cari adalah nilai yang menyebabkan titik F aksen X-nya sama dengan 0 itu adalah 50/3. Titik singularnya tidak ada lagi karena tidak ada pada F aksen X itu yang menyebabkan dia tidak bernilai atau tidak terdefinisi pada bilangan real. Jadi tugasnya apa? Cari turunannya, kemudian lihat titiknya berapa pada saat turunannya itu sama dengan 0 ya. Tapi titik singularnya juga tidak ada karena ketika kalian lihat turunan pertamanya itu tidak ada yang nilai X yang membuat turunan pertamanya itu tidak terdefinisi pada bilangan real. Oke, berdasarkan titik-titik itu mari kita substitusikan. Ada berapa tadi yang ditemukan titiknya, titik ujungnya? Ada 0, kemudian ada 100/3, kemudian ada pada saat dia apa tadi, titik singularnya pada saat F aksen X sama dengan 0 berapa tadi? Oke, masih ingat kan? Nah, sekarang kita coba masukkan. Ketika L sama dengan 0, maka fungsi tadi juga sama dengan 0. Kalian substitusi ya. Ya, pada saat L 0, maka fungsinya juga sama dengan 0. Pada saat L 100/3, berapa nilainya? Ternyata dia juga 0. Silahkan kalian substitusi, cari sendiri ke dalam fungsi tadi. Nah, ini dia titik stasionernya 50/3. Pada saat L sama dengan 50/3, ternyata nilainya ketika dimasukkan ke fungsi adalah 416,67. Jadi mana nilai maksimumnya? Mana titik yang menghasilkan nilai L-nya atau nilai fungsi L-nya paling tinggi? Ya, tentu saja titik apa? Titik stasionernya pada saat X-nya 50/3, maka nilai Y-nya adalah 25. Nah, nilai minimumnya berapa? Tentu saja yang paling rendah. Pada saat L sama dengan 0, maka nilai fungsinya juga 0. Tapi karena yang ditanya hanya nilai maksimumnya, maka nilai maksimumnya adalah 25 ketika kita substitusikan titik stasionernya tadi, yaitu titik stasionernya adalah 50/3. Begitu ya? Bisa paham? Oke, tugasnya adalah kalian cari F aksennya, turunan pertamanya, karena kalian sudah belajar, sengaja Ibu potong dan Ibu tinggalkan agar kalian bisa mencari turunannya. Kemudian ketika turunannya sama dengan 0, berapa nilai X-nya, maka itu adalah titik stasionernya. Kemudian kalian lihat lagi apakah fungsi turunan pertamanya itu ada nilai X yang membuat dia tidak terdefinisi. Maksudnya apa? Misalnya, ini Ibu contohkan ya, kalian dapat turunan pertamanya itu adalah 1/X tambah 1. Berarti titik singularnya ada berapa? Berapa? 1, min 1 kan? Karena ketika 1/-1 tambah 1, 1/0. Kalau bilangan di bawahnya atau penyebutnya 0, itu menyebabkan dia tidak terdefinisi. Seandainya itu ya, kalian dapatkan turunannya adalah 1/X tambah 1. Nah, itu contoh realisasi dari titik singular. Tapi tugasnya adalah dari dua contoh soal tadi, kalian cari F aksen X-nya, kemudian cari titik stasioner dan titik singularnya. Ibu sudah cari dan itu hasil akhirnya. Tapi Ibu mau mencoba mahasiswa memahami itu semua.
Oke, terima kasih sudah mendengarkan Ibu yang berbicara panjang lebar dari tadi. Tidak bosan-bosannya Ibu menyampaikan protokol COVID karena kita masih dalam suasana COVID ya. Jangan lupa menggunakan masker selalu keluar, kemudian mencuci tangan ketika kalian berada di luar, rajin cuci tangan. Kemudian jika bepergian dengan orang lain, jaga jarak dengan teman minimal 2 meter. Kemudian ketika sampai di rumah jangan lupa langsung mandi, kemudian kain kotornya langsung dicuci gitu ya, agar kita semua bisa memutus rantai COVID dan menyelamatkan seluruh anggota keluarga kita. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.